Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ini Pak Hendra. Pada siang hari ini dalam hal atau berbincang-bincang sehat, khususnya untuk wilayah Berau. Begini Pak Hendra, ada hal yang menurut saya sangat mengedukasi. Ini bagi saya pribadi, mudah-mudahan juga bagi para pemirsa yang ada di rumah masing-masing lah, khususnya warga Kabupaten Berau. Moga-moga saja ini bermanfaat bagi warga kita. Saya ingin mengulik masalah lingkungan yang berkaitan dengan hutan kota ini Pak Hendra. Tapi sebelum kita melangkah ke pokok pembahasan kita, alangkah baiknya marilah kita menyimak bersama video berikut ini Pak Hendra, supaya kita lebih bisa memahami apa sih sebenarnya tujuan dan maksud hutan kota itu. Ini jujur saja sangat menginspirasi sekali buat kita lah, saya pribadi khususnya. Tapi sebelum kita lanjut menyimak video itu, saya ingin menyapa dulu para pemirsa yang menyimak video ini. Semoga selalu sehat. Seperti apa semboyan kita, Berau sehat, hijau dan sejahtera. Amin. Semoga selalu berbahagialah serta keluarganya masing-masing. Amin ya Allah. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa buat para pemirsa yang menyimak video ini selalu mendukung, like, komen, dan share. Jangan lupa menghidupkan lonceng notifikasinya supaya tetap update video-video kita selanjutnya. Tidak membuang waktu atau masa lagi, marilah kita menyimak video berikut ini. Deretan pepohonan yang berdiri tegak di kawasan Bukit Biru Tenggarong, Kutai Kartanegara ini kini jadi perhatian publik di Kalimantan Timur, bahkan hingga ke mancanegara. Pasalnya, hutan yang berisi puluhan jenis pepohonan itu ternyata bukan hutan alami, akan tetapi buatan seorang pria bernama Suhendri, pendatang asal Jawa Barat yang kini menetap di Kota Raja Tenggarong. Suhendri atau yang dikenal dengan sebutan Abah Suhendri itu menyebut, awalnya kawasan ini merupakan kawasan padang ilalang. Usaha yang dilakukan Abah Suhendri mulai mendapat perhatian berbagai pihak. Tak heran, kunjungan pun kerap ia terima di sela-sela kesibukan merawat hutan. Untuk belajar mahasiswa, belajar orang kehutanan. Dulu kan orang kehutanan se-Kalimantan, bahkan sampai di Irian ke sini. Pernah dari Irian ke sini. Kalau bayangkan, belum dari masa ini pokoknya Kalimantan sudah masuk wilayah di sini. Tapi yang lain di Sumatera ke sini, sekarang ke sini. Jadi bekerja di sini. Nanti berikan pendapat petunjuk kami di lapangan. Gitu. Untuk bisa datang ke lokasi hutan buatan Abah Suhendri ini tidaklah sulit. Lantaran lokasinya berada di tepi jalan kawasan Bukit Biru Tenggarong. Oke Pak Hendra, mungkin ada sedikit pertanyaan ini Pak Hendra mengenai video yang barusan. Kita sama-sama menyimak video tersebut. Ini hutan kota yang ada di wilayah Tenggarong. Nah, ini hutan buatan. Betul. Yang dilakukan oleh Bapak Suhendri. Nah, ini kan jujur saja, dia buat hutan. Nah, kita sendiri hutan kita ini sudah ada, alami. Tidak perlu lagi membuatnya. Loh, orang susah-susah buat lah, kita yang sudah ada kok mau susah dipertahankan. Ini gimana ini? Betul. Ya kan? Dan
mungkin warga juga bisa menyimaknya juga kan, bisa tahu bahwa manfaatnya sangat luas. Tempat untuk anak-anak atau keluarga kita, ini lokasi bisa mengedukasi kita, memberikan pembelajaran tentang pemahaman atau pengetahuan mengenai jenis-jenis kayu, tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Nah, hal ini juga yang membuat kita pingin minimal kita bisa menjaganya lah, jangan sampai merusaknya. Jelas, pasti di sana ada ekonomisnya juga, ada nilai ekonomisnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti yang video barusan, tidak menutup kemungkinan warga sekitarnya juga bisa mencari atau bisa menambah penghasilan mereka untuk jujur saja mungkin berdagang di depannya sebelum memasuki hutan tanggap tersebut, ya kan, bisa menambahlah penghasilannya. Karena seperti yang bahasa sebelum-sebelumnya, warga mempertanyakan kapan sih hutan kota ini atau hutan tanggap ini bisa seperti dulu lagi, kami bisa mencari nafkah di seputaran atau di sekitaran hutan tersebut dengan kunjungan warga yang mencari hiburan untuk berrekreasi, ya kan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, ini singkat cerita ini Pak Hendra, apa yang harus diperbuat, karena ada edukasi nih, mengenai video tadi. Nah, menurut Pak Hendra ini sedikit aja Pak Hendra, kita tidak perlu panjang lebar di sini karena semua sudah ada regulasinya kok, ada aturan, ada undang-undang yang mengaturnya ya. Nah, ini menurut Pak Hendra ini seperti apa sekiranya supaya hutan kota kita ini atau hutan tanggap kita ini bisa tetap dipertahankan. Silakan Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berau, sehat, hijau, dan sejahtera warganya. Alhamdulillah, dengan konten yang barusan kita putarkan tadi cuplikannya, ini benar-benar sangat menginspirasi bagi kita semua, dan semoga kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Berau dapat terinspirasi dan termotivasi berkat dengan kegigihan dari seorang abah yang berada di Tenggarong, yaitu Abah Suhendri, yang semenjak tahun 79 sudah memulai untuk merintis membuat hutan. Betul sekali. Lantas dengan kegigihan beliau yang sangat menginspirasi kita, ayo kita bersama-sama Ya. sebagai warga masyarakat Berau untuk mempertahankan hutan kota kita yang sudah ada loh, yang alami, di mana di sana banyak tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang sudah sangat besar, yang akan mengedukasi bagi pendidikan, sehingga kita ciptakan itu, kita pelihara itu, kita lestarikan barang yang sudah ada, yang akan mendatangkan penghasilan masyarakat kita, perekonomiannya akan terbaiki paling tidak, atau ada penambahan dari sisi perekonomian. Jadi sekali lagi kita menghimbau dan mengharapkan, ayo kita contoh ini sebagai tauladan kita. Bapak yang berasal dari luar daerah datang ke daerah Kalimantan, khususnya di Tenggarong, bisa memberikan motivasi untuk memelihara hutan ataupun untuk menanam hutan tersebut, sehingga alhamdulillah kita melihatnya begitu banyak para mahasiswa baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan penelitian maupun penelaahan tentang hutan tersebut. Ini kan suatu hasil yang sangat, bagaimana kita mengucapkannya, hasil sangat prima sekali, sangat baik sekali di mata masyarakat seluruh Indonesia maupun masyarakat luar negeri ataupun luar daerah kita.
Mungkin seperti itu, Pak. Oke, kita jelas memahami hal tersebut, Pak Hendra. Yang ingin kita angkat dalam hal ini, bagaimana sekiranya proses percepatan pengelolaan hutan tanggap itu bisa dikembalikan, karena semakin lama ada pembiaran seperti itu akan semakin rusak. Betul. Nah, menurut saya nih, kalau misalkan itu dikelola atau ditangani sejak saat ini, saya pikir kita tidak butuh waktu lama untuk melihat hutan tanggap itu kembali seperti dulu lagi. Benar sekali. Ya. Ya jujur saja, kita melintas di sana sudah tidak ada pelang lagi. Mana sih luasannya, mana penunjukannya, mana surat penetapan yang pernah di-SK-kan, kok pelangnya pada hilang semua. Betul sekali. Nah, akhirnya secara tidak langsung kok ada indikasi ingin mengaburkan hal tersebut. Benar. Ya saya pribadi juga tidak menuduh siapa-siapa sih. Ya. Tidak. Ya, saya hanya menghimbau apabila ini oknum atau masyarakat yang melakukan hal tersebut, ya mohonlah dikembalikan itu pelangnya. Ya, kalau diambil dibawa pulang misalkan, atau dijadiin apakah, tolong dikembalikan. Itu penunjukan pelang luasannya itu sudah tidak ada lagi. Pelang yang penetapan di depan gapura itu juga sudah tidak ada lagi. Nah, bagi warga yang tahu mengenai hal ini, mohon bantuannya lah. Kita sama-sama kembalikan pelang itu. Betul. Bertanggung jawablah atas perbuatannya. Jangan seperti itu. Ini sebenarnya mencederai masyarakat Kabupaten Berau. Harapan saya semoga secepatnya lah. Jangan dibuat seperti itu. Betul. Kok bahasanya ya jujur saja ini ada mungkin semena-mena lah menurut saya. Pelangnya dicabut, siapa yang suruh? Ya. Itu loh. Pencabutannya pun sampai detik ini kan belum ada SK pencabutan terhadap SK penetapan tersebut gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan kan, oke, ini mungkin ulah oknum. Nah, oknum ini kan harusnya bertanggung jawab dong. Ya. Siap untuk mengembalikan. Kalian yang merusak, ya kembalikanlah. Jangan begitulah. Ayo sama-sama. Apalagi kalau yang mencabut, yang mencopot, atau yang menghilangkan itu warga Berau sendiri. Saya pribadi ingin menanyakan, hei, di mana hati nuranimu sebagai warga Kabupaten Berau? Betul. Janganlah. Kasihan anak cucu kita. Anak cucu kita ini udah posisinya di luar pengetahuan umumnya, nanti akan kesulitan. Kenapa? Tidak ada lagi wadah atau tempat untuk mereka mendapatkan edukasi. Nah, inilah yang jadi beban sebenarnya kita seluruh masyarakat lah. Semoga hal ini bisa teratasi. Nah, langkah-langkah yang harus diambil, sejujurnya juga kita tahu kok siapa sih yang bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab selain masyarakat ya. Nah, inilah yang kita coba ingin menghimbau, memohon. Mana bapak-bapak yang duduk di dewan membidangi khususnya lingkungan maupun hutan kota, ayo Pak, suarakan sampai benar-benar hutan kota Tanggap itu bisa dibuka kembali dan bisa dinikmati oleh warga Kabupaten Berau. Nah, ini ya, ini khususnya warga Berau, umumnya warga negara Indonesia, secara luas dunia lah. Nah, ayo sama-sama lah kita. Nah, mungkin itu Pak Hendra, sedikit tambahan Pak Hendra untuk close masalah lingkungan ini Pak Hendra. Bisa ditambahkan atau kesimpulan lah ya. Apa sih yang harus kita lakukan supaya secepatnya ini bisa berproses? Kita sebagai warga loh Pak, sebagai warga yang boleh dibilang ingin
Berau itu tetap hijau. Betul. Ya kalau bisa, bukan kalau bisa ya, seharusnya bisa jadi paru-paru dunia lah. Amin, Kalau dunia terlalu amin, besar ya paru-parunya Indonesia lah. Amin, amin. Seperti apa yang barusan video kita simak bersama-sama. Seperti itu Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Ya, mengenai hal itu kita berpedoman pada peraturan pemerintah saja. Ya. Dari nomor 63 tahun 2002 pada bab 4 ayat 1 itu pasal 33 itu jelas menyatakan bahwasanya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota. Berarti dalam hal ini semua elemen yang ada, baik itu pemerintahan, instansi terkait, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi-instansi terkait, masyarakat itu sendiri, ini sama-sama kita untuk melestarikan, memelihara, mengawasi terhadap yang namanya hutan kota ini. Penyelenggaraan hutan kota ini, sehingga efeknya sangat begitu besar, mendatangkan mungkin para wisatawan, di sisi masyarakat kita sendiri juga akan terbantu dari sisi perekonomiannya, lantas juga bisa membantu kita untuk menangani seperti yang Bapak tadi itu katakan, bahwasanya menjadi mungkin paru-paru Indonesia atau paru-paru dunia yang dapat mensirkulasikan udara dari polusi, kan seperti itu Pak. Ya, benteng lah. Nah, terus di ayat 2-nya juga itu berkata bahwasanya peran serta masyarakat itu dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan. Nah, dalam hal ini berarti kan sudah cukup jelas semuanya Pak. Iya, betul. Sudah cukup jelas. Undang-undang itu sudah mengatur pengaturannya bahwasanya semua elemen ini terlibat untuk hal-hal yang seperti dikatakan tadi itu di dalam undang-undang. Iya. Sehingga kita sudah seyogyanya, makanya itu kita saya sendiri selaku Ketua Masyarakat Peduli Warga Kabupaten Berau sekali lagi memohon bantuan, dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh penggiat dan pemerhati lingkungan, instansi terkait, pemerintahan daerah kita, pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat. Mari kita bersama-sama menghidupkan kembali hutan kota kita yang sejak 2008 sudah diperdakan atau di-SK-kan oleh bupati kita yang terdahulu. Sampai detik ini belum ada pencabutan yang kami ketahui mengenai SK tersebut. Tetapi anehnya dan nyata kita lihat plang tentang luasan hutan kota Tangap tersebut yang dikeluarkan oleh kehutanan itu sudah tidak ada lagi. Itu plang besi loh. Kalau dia rusak, seharusnya sudah menjadi tanggung jawab secepatnya instansi ataupun pemerintahan kita untuk segera memperbaikinya kalau dia tercabut loh. Tetapi yang anehnya ini, pelang tersebut rangkanya rangka besi, kalau pelangnya hilang, otomatis rangkanya dong masih ada. Tetapi ini rangkanya sama sekali tidak ada. Jadi, apa namanya ini kalau bukan indikasi sengaja dicabut? Mungkin seperti itu Pak. Oke, kita tangkap hal itu. Semoga masyarakat juga bisa menilai lah. Kita juga tidak ingin membangun opini yang mengarahkan atau mengindikasikan. Tapi kita hanya memohon terhadap oknum-oknum yang melakukan hal tersebut sepatutnya lah dan sewajibnya
harus bertanggung jawab. Betul sekali. Nah, apalagi kalau itu warga Berau, waduh sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan sekali. Benar, benar, benar. Ya semoga masyarakat kita bisa menilai lah dalam hal inilah. Dan harapan saya juga, kembali lagi saya sampaikan, menghimbau, ayo turut serta peran masyarakat, sama-sama kita mengawal, mendukung, memperhatikan secara langsung tentang keadaan dan kondisi hutan kota atau hutan tanggap yang berada di Kecamatan Teluk Bayur tersebut. Ya, kita juga butuh lah. Semoga suara masyarakat ini bisa sampailah ke para pejabat, para instansi-instansi terkait yang bisa mengambil keputusan supaya segeralah dilakukan peremajaan kembali, perawatan kembali untuk hutan tanggap tersebut atau hutan kota tersebut. Jadi mungkin bincang-bincang kita masalah lingkungan cukup sampai di sini saja Pak Hendra. Saya kira ini sudah terangkum semua kok Pak Hendra. Betul. Jadi saya tetap menghimbau kembali, tetap jaga kondusivitas warga Kabupaten Berau, tetap aman dan damai. Amin. Jadilah wilayah contoh untuk negara kita sendiri, negara Indonesia, bahwa Berau itu negara wilayahnya nyaman, damai, hijau dan asik buat dikunjungi. Mungkin sampai di situ saja Pak Hendra, dan marilah kita menyimak sama-sama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Hendra beserta tim di masyarakat keluarga Kabupaten Berau, kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan mulai dari tahun 2018 hingga saat ini. Nah, ini dokumentasi kenapa kita sampaikan juga di sini, biar masyarakat juga kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Berau itu bisa dihitung jari kok yang peduli. Kayak salah satunya di dokumentasi di slide video kita pada hari ini. Kita ada punya perusahaan tambang di Kabupaten Berau itu bukan puluhan, ada ratusan, mulai dari subkon, kontraktor hingga ownernya itu banyak sekali. Tapi hanya sedikit yang perhatian langsung, maksudnya itu langsung mengena ke masyarakat. Tidak hanya disebut, tapi pelaksanaannya tidak ada siapa yang menikmati, ya kan? Kita juga tidak tahu. Tapi dengan slide video dokumentasi masyarakat keluarga Kabupaten Berau bisa menjadi edukasi, bisa menjadi tolak ukur buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Berau, supaya bisa mengikuti hal ini. Amin, amin. Ya kan? Untuk membantu minimal masyarakat yang tidak bekerja itu juga mendapatkan dampak bahwa keberadaan tambang yang ada di Kabupaten Berau ini memang sebenarnya berdampak langsung. Semoga video atau dokumentasi kita yang kegiatan sosial masyarakat keluarga ini bermanfaat lah untuk masyarakat Kabupaten Berau. Sedikit Pak Hendra sebelum kita close mengenai kegiatan-kegiatan tersebut dan dokumentasi yang kita mau tayangkan ini, seperti apa ini Pak Hendra? Silakan. Ya. Alhamdulillah, berkat restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. usaha dan upaya yang kami perjuangkan kepada masyarakat, khususnya sebagai proyek percontohan kami yang telah terlaksana di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, itu mendapatkan respon yang sangat positif bagi para perusahaan yang kemarin siap untuk melakukan bantuan tersebut kepada masyarakat yang memang benar-benar layak untuk dibantu sebagai masyarakat yang tidak bekerja, di mana di situ masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut adalah para lansia, rumah tangga kurang mampu atau miskin, para penderita cacat permanen, dengan jumlah total yang alhamdulillah cukup
mengesankanlah bagi kami. Kenapa? Karena di situ disanggupin oleh salah satu perusahaan, yaitu PT Rantau Panjang Utama Bakti, yang dibagi menjadi beberapa tahapan pelaksanaan. Jumlah pesertanya itu berkisar 277 orang penerima. Jadi semoga saja seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kegiatan ini dapat menjadikan barometer ataupun menjadikan tolak ukur bagi perusahaan-perusahaan yang begitu banyak di Kabupaten Berau ini beroperasi, untuk dapat menyentuh dan memberikan bukti nyata bahwa keberadaan perusahaan tersebut memberikan dan memperhatikan serta juga mempedulikan para warga masyarakat yang berada di sekitaran lingkar tambang tersebut maupun di seputaran wilayah Kabupaten Berau, dapat merasakan, dalam artian mereka juga yang tidak bekerja dapat merasakan dampak positifnya, bisa merasa terbantu, walaupun kategorinya itu tergantung dari perusahaan itu masing-masing. Seperti apa mereka ingin membantu supaya masyarakat ini juga mempunyai persepsi bahwa keberadaan perusahaan tersebut di wilayah Kabupaten Berau dapat benar-benar memberikan arti bagi mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Hendra. Semoga video-video kita bisa mengedukasi lah. Amin. Intinya kita ini ingin memberikan pemahaman, ingin memberikan contoh ya yang baik-baik. Yang tidak baik ya jangan. Ya. Dalam artian kita tidak mau menggiring opini atau mengada-ada di dalam pembuatan video. Kita real bahwa yang kita bahas, yang kita kemukakan, yang kita angkat ini sesuai fakta. Datanya pun ada. Dan hal ini kenapa kami angkat ke permukaan? Karena menurut kami, ya saya sendiri sebagai warga, saya tidak pernah mendapatkan hal itu. Saya juga sering lihat dokumentasi dari beberapa video-video yang di-share di media, khususnya media elektronik. Saya tidak pernah menemukan hal itu. Nah, dalam hal ini kami sebagai warga ingin mengangkat supaya bisa diketahui bahwa di Berau itu ada loh yang seperti ini. Bukan tidak ada, tapi sedikit jumlahnya, Pak. Nah ini, yang jumlah sedikit ini kita coba sama-sama meningkatkan. Kita memberikan motivasi lah terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan. Kita apresiasi, sangat-sangat apresiasi. Dan kita juga akan membantu dalam hal komunikasi maupun penyediaan data, seperti yang dilakukan tim dari masyarakat peduli warga Kabupaten Berau, seperti bahasa semboyan, Berau sehat, hijau dan sejahtera. Tetap dukung channel ini, jangan lupa komen, share dan like, dan bunyikan, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tetap update dengan video-video terbaru kami. Semoga bermanfaat, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berau sehat, hijau, sejahtera warganya. Amin.